Puji Tuhan, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan tema, berikan judul Tuhan menyelamatkan kita karena perjanjiannya, saudara ya. Langsung saja kita baca ayatnya lebih dahulu, Mazmur 109, saudara ya. Kita baca mulai ayat 26, agak panjang ayatnya sampai ayat 31. Mari kita akan baca ayat firman Allah ini secara berganti-gantian. Saya baca ayat 26, saudara lanjut teruskan 27, nanti 31-nya bersama kita baca ya. Saya baca 26, Mazmur 109 ayat 26. Begini kata firman Allah. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. 27 teruskan saudara. Supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Ayat 28. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersukacita. 29 terus. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaikan noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Ayat 30 ya. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. 31 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Saya akan mencoba langsung menerangkan, menjelaskan ayat-ayat ini sama saudara. Nah sebelumnya Anda lihat dulu gambar yang pertama yang saya sodorkan sama Anda pagi ini. Kalau di Alkitab kita itu judul perikopnya adalah doa dari seorang yang kena fitnah. Doanya siapa ini? Ini doanya Daud. Makanya saya tuliskan gambar yang pertama itu begini. Ayat yang kita baca tadi ini adalah doa daripada Daud. Siapa Daud? Raja Daud. Hari ini dia menjadi raja dalam ayat ini. Doa dari seorang yang kena fitnah. Jadi kalau saudara buka Alkitab saudara, judul perikop dari ayat-ayat yang barusan kita baca judulnya adalah doa dari seorang yang kena fitnah. Mari pagi ini saya akan ajak setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar sikap hati, reaksi atau respon dari sikap kehidupan dari seorang yang bernama Daud. Ketika dia menghadapi situasi hidup yang gak nyaman, dia difitnah oleh orang-orang di sekitarnya yang coba hancurkan hidupnya Daud. Jadi kalau saya boleh katakan sama saudara, saat itu Daud itu sedang menghadapi musuh-musuhnya dari dalam, dari orang-orang di sekitarnya. Tapi Daud juga ternyata menghadapi musuh-musuhnya dari luar. Itulah bangsa-bangsa tetangga yang coba serang Daud, coba bunuh Daud, coba hancurkan kerajaannya. Sama dengan kehidupan kita. Ada musuh dari luar, tapi juga ada orang musuh dari dalam. Sebutlah begini, situasi yang sedang dihadapi Daud, situasi itu yang berat. Dari dalam menyerang dia, dari luar menyerang dia. Tujuannya apa? Hancurkan hidup Daud, saudara ya. Kalau perlu Daud mati dibunuh begitu. Situasinya berat. Saya percaya begini, ketika Anda sedang doa pagi saat ini, terutama Anda mungkin yang baru pertama kali, saya baru pertama kali Pak ikut doa pagi di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Saya percaya bukan kebetulan Anda ikut doa pagi bersama kami. Bahkan setiap saudara yang setia dalam doa pagi pun tetap saya berkata tidak kebetulan, sebab memang tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Kalau Anda bisa ibadah, menyembah dan mendengar firman Allah pagi ini. Mungkin situasi Anda mirip-mirip kayak Daud. Ada orang sedang mau jegal saudara. Ada orang tidak senang dengan main fitnahnya yang kotor. Tujuannya apa? Hancurkan hidup saudara. Hancurkan masa depan saudara. Atau orang coba-coba jegal bisnis, usaha, pekerjaan, ekonomi, keuanganmu. Ada orang tidak senang. Reputasimu, nama baikmu mau dihancurkan. Lalu ada juga orang-orang musuh dari luar yang gak menyenangkan. Yang tujuannya sama, bikin kita susah, sengsara dan menderita. Kalau itu adalah Anda orangnya,
saya itu Pak orangnya. Saya pagi ini sedang mendengar firman Allah. Saya sedang menghadapi situasi beban hidup yang berat. Saya stres loh Pak. Saya tertekan hidup, saya sedang depresi. Bukan kebetulan Anda mendengar firman. Bagi saya begini, yang penting bukan persoalan kita. Perhatikan baik-baik, yang penting bukan masalah yang kita hadapi. Yang penting pagi ini pastikan Anda sedang berada dengan siapa. Anda sedang bersama dengan siapa. Kalau pagi ini engkau tetap berada bersama dengan Tuhan. Berada dengan Tuhan itu jaminan ada bukan kalah, Anda pasti mengalami kemenangan. Jadi bukan masalah yang kita hadapi, yang kita ributkan. Kalau saya boleh berkata, sorry to say, pentingnya bukan masalah kita yang kita bicarakan. Anda pagi ini berada dengan siapa? Selama Anda imanmu tetap melekat dan bergantung kepada Tuhan. Seperti Daud. Saya percaya orang yang fitnah kita, orang yang memusuhi kita, orang yang menimbulkan masalah-masalah besar sama kita. Nah tadi kita baca ayatnya, justru mereka dipermalukan, kita dimuliakan. Mereka yang kalah, kita yang diangkat, dikasih kemenangan oleh Tuhan. Kuncinya adalah reaksi kita, respon kita ketika masalah itu menyerbu, bahkan menghadang, menghalangi hidup kita. Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Langsung kita lihat ayatnya coba. Mazmur 108 ayat 26. Saya baca ulang sekali lagi. Ini sikapnya Daud ketika dia menghadapi masalah. Apa yang ditempuh jalan oleh Daud? Sikap hatinya, lihat. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ini sebuah doa kan. Doa orang yang sedang kena masalah. Doa orang yang sedang tertimpa problem kesukaran. Sedang kena fitnah dan seterusnya. Hadapi masalah yang berat. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia datang kepada Tuhan Allahnya yang dia percaya. Dia berdoa memohon kepada Allahnya, berkata begini, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Dia minta tolong sama Tuhan. Kalau saya boleh bertanya sebagai awal pertanyaan kepada Anda semua, menurut Anda siapakah Daud? Mungkin ada yang menjawab, pendeta, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. A man after my own heart. Saya setuju. Memang betul kalau ditanya siapakah Daud? Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Betul. Tapi yang kedua, siapakah Daud? Daud adalah seorang raja yang berkuasa. Saat itu Daud adalah orang nomor 1 di Israel. Kenapa saya harus katakan identitasnya Daud? Kenapa saya harus sodorkan dulu sama saudara nomor 1? Siapakah Daud? Dia raja. Artinya dia orang kuat gitu loh. Dia punya power, tangannya dia punya kuasa. Tinggal tunjuk, maka panglimanya akan datang. Tinggal tunjuk, yang dia butuhkan akan datang. Dia siapkan semuanya untuk dia. Semua bawahnya akan datang menolong dia. Kenapa? Sebab dia raja. Saya suka bilang sama saudara, yang namanya raja punya kekuatan politik, punya kekuatan hukum, punya kekuatan ekonomi keuangan. Jadi jangan ngomong ekonomi uang, semua dia punya. Karena dia orang nomor 1 di kerajaan Israel. Yang keempat, dia punya kekuatan militer angkatan bersenjata. Dan dia bisa gunakan kapanpun dia mau. Ekonomi, keuangan bangsanya kapanpun dia bisa pakai. Termasuk kekuatan militer. Daud memiliki panglima pahlawan-pahlawan perang yang hebat. Tinggal panggil kan beres. Tangkap dia, bunuh dia, selesai. Dia bisa mengerahkan kekuatan yang dia punya. Tapi lihat ya, Daud itu tepat sebutannya. Dia adalah a man after my own heart. Seorang yang berkenan di hatinya Tuhan. Jadi orang mau ngomong apapun, Daud begini, pernah berzina. Tuhan tidak peduli. Tetap Tuhan berkata, bukan kita kompromisti sama dosanya. Dosa adalah dosa. Tapi Daud sudah bertobat. Itu masa lalunya. Tapi orang mau fitnah dia, orang mau jelekin dia, dia gak berubah. Tuhan tetap berkata, tapi aku cinta sama Daud, titik. Aku sayang sama dia. Kenapa Tuhan sayang sama Daud? Daud ini adalah seorang yang bisa ngertiin hatinya Tuhan. Seorang yang bisa senengin hatinya Tuhan. Tuhan gak pernah minta dibikinin namanya pondok Daud.
ada tabut di situ, ada penyembahan 24 jam. Tuhan tidak pernah minta, tapi Daud sengaja buat itu untuk Tuhan. Dari mana itu perintahnya? Dari gerakan hatinya, rindu senangkan hati Tuhan. Itu Daud. Hal-hal perbuatan seperti ini yang membuat Tuhan cinta banget, sayang banget, cinta buta sama namanya Daud. Tetapi selain dia orang berkenan, ini raja loh. Sikap hati, respon hidup yang bagaimana, seperti apa yang kita mau coba belajar teladani dari seorang raja bernama Daud. Dia punya kekuatan yang hebat. Dia punya pahlawan-pahlawan perang yang luar biasa. Dia punya ekonomi keuangan yang kuat. Tapi kenapa dia tidak minta tolong kepada panglimanya? Kenapa dia nggak datang minta tolong kepada keuangannya? Anda pagi ini kalau ada punya masalah, Anda minta tolong kepada siapa? Anda datang kepada siapa? Lihat Daud, ketika dihadapi kesulitan, dihantam sama masalah, yang pertama dia datang, yang pertama dia jumpai adalah Tuhan. Dan dia minta tolongnya kepada Tuhan. Dalam doanya dia berkata, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Orang yang seperti Daud ini, saya menyebutnya, saya memberi nama, ini loh namanya orang percaya. Ini loh ciri tanda dari orang yang beriman dan hidupnya memang dalam iman bergantung sama Tuhan. Orang beriman, orang percaya seperti ini cirinya. Ada apa-apa dia datang sama Tuhan, nggak ada apa-apa datangnya sama Tuhan. Ada masalah dia datang sama Tuhan, nggak ada masalah pun nggak berubah, tetap datang sama Tuhan. Kita ini kalau sudah ditolong sama Tuhan, udah bagus keadaannya, udah kita pikir selesai, nggak ada apa-apa. Seringkali kendor motivasi kita imannya sama Tuhan kan. Nanti kalau ada goncangan, baru semangat, antusias, semangat 45 kita cari Tuhan. Daud tidak. Ada masalah, nggak ada masalah, ada apa-apa, nggak ada apa-apa, pokoknya Tuhan. Dan ciri orang percaya, ciri orang yang beriman yang memang hidupnya bergantung sama Tuhan. Ketika dia punya masalah, nomor satu, dia akan datang minta tolong kepada Tuhan. Ini bukan orang susah loh, sorry saya katakan. Ini yang berkata, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Ini bukan orang yang lagi putus asa loh. Ini bukan orang yang ekonominya atau tahtanya baru ambruk. Ini bukan orang yang barusan di-PHK kehilangan jabatan. Bukan. Ini orang yang paling kuat di Israel. Dia raja gitu loh. Tapi lihat, dia gak datang kepada siapa-siapa. Dia gak panggil Yoab, panglima perangnya. Dia gak panggil yang lain. Dia panggil Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan. Ini ciri, ini tanda orang yang beriman percaya pada Tuhan. Nomor satu, yang pertama ada masalah, datang sama Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Ini Daud. Nah sikap seperti inilah yang harus ada dalam hidup kita. Jalani tahun 2024, biarlah kita punya iman percaya betul sama Tuhan. Cirinya apa? Kalau ada punya masalah, yang pertama kali ada datang kepada siapa? Nomor satu, Anda datang sama siapa minta tolong? Kepada orang yang punya kedudukan tinggi kah, pejabat? Atau kepada siapa? Zaman sekarang perubahannya cepat. Tidak ada kepastian ke depan seperti apa. Orang yang jabatannya tinggi pun bingung jalani hidup ini. Orang pintar di luar sana yang cendekiawan pun bingung hadapi situasi perubahan tiba-tiba berubah. Kita mau datang sama orang pintar. Orang pintar saja kebingungan jalani hidup ini. Anda datang sama pejabat yang kedudukannya hebat, tinggi banget, mentereng. Mereka juga bingung kok. Kenapa Anda mesti datang sama orang yang bingung? Datanglah pertama, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Minta tolong sama Tuhan. Apakah Anda percaya Tuhan kita hidup? Nah, dalam ayat ini ada satu kata yang menarik saya di kalimat berikutnya. Setelah koma, saya baca lengkap saja ya. Ini doanya Daud, tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Lalu dikatakan, selamatkanlah aku, dikatakan sesuai dengan kasih setiamu. Ada kalimat dalam ayat ini, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Mari saya jelaskan maksud kalimat ini. Lihat next gambar berikutnya. Jadi
Tuhan itu menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita berdasarkan ayat tadi. Itu bukan saja sekedar karena kita umatnya minta tolong sama Tuhan. Tapi karena ada sebuah perjanjian yang disebut ayat tadi. Perjanjian kasih setianya. Kalau kita baca ayat tadi katakan selamatkanlah aku. Karena dia percaya Tuhan bisa selamatkan dia. Dikatakan ada kata sesuai. Sesuai dengan kasih setiamu. Daud ini orang yang ngerti Tuhan dan ngerti cara kerja Tuhan. Jadi sebetulnya kalau saya singkatkan tidak berkepanjangan gini ya. Jadi Tuhan itu menolong kita saudara ya. Bukan sekedar karena kita yang berdoa minta tolong. Tolong saya Tuhan, bukan karena sekedar itu. Tuhan itu menolong kita, menyelamatkan kita. Karena Tuhan itu ada satu perjanjian dengan kita. Karena dia punya perjanjian. Saudara kalau Tuhan yang berjanji, nah janji Tuhan itu sebetulnya yang membesarkan hati kita. Ya, saya ulang saudara ya. Perjanjian-perjanjian Tuhan sama kita itu yang membesarkan hati kita, yang bikin kita kuat jalani hidup ini, hadapi masalah besar. Janji Tuhan yang bikin membesarkan hati kita. Karena kita tahu kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah melanggar janjinya. Dia selalu dan selalu menggenapi janjinya. Dia tidak pernah mungkin dari janjinya, dia pasti genapi. Saya coba sedikit jelaskan sama saudara perjanjian ya. Perjanjian atau disebut covenant atau berit dalam bahasa Ibraninya. Ini adalah perjanjian dari dua belah pihak. Di mana masing-masing pihak itu harus melakukan bagiannya. Jadi kalau Tuhan berjanji, tidak mungkin dia mungkir, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya. Dia sanggup dan mampu menggenapi janjinya. Tidak mungkin dia gagal. Saya suka katakan lebih mudah langit dan bumi hancur daripada janji Tuhan gagal selalu ditepati. Ini bikin besar iman dan hati kita kalau dia berjanji. Nah tergantung kita. Karena namanya covenant, namanya berit saudara ya. Namanya perjanjian itu berlaku dua belah pihak. Dua-duanya mesti melaksanakan perjanjiannya. Kalau salah satu pihaknya tidak setia dengan perjanjian, melanggar perjanjian, ya janji itu nggak berlaku. Nah kadang-kadang kita manusia kan seperti itu ya. Kadang kita udah janji, kita bisa lupakan janji kita. Atau memang sadar di bawah tidak kemampuan kita gitu ya, tidak sadar kita lupa sama janji kita bisa. Tapi kadang-kadang ada orang sengaja kok ingat sama janjinya, tapi sengaja melupakan janjinya. Di dunia ini kita sering dengar ya, ada orang bikin perjanjian pakai hitam atas putih, kasih kasih meterai, tanda tangan di atas meterai, stempel ada di situ, di depan notaris lagi. Tapi ternyata udah stempel ada, meterai ada, tanda tangan kita dua-dua ada di situ. Karena perjanjian kan dengan dua orang kan saudara ya. Tapi kita tahu ya, meskipun di depan orang yang berwenang misalnya notaris, ternyata janji di dunia ini bisa dinego loh. Dan itu bisa berubah. Salah satu bisa berubah. Seperti itu. Itu janji orang, itu janji manusia. Tetapi gak begitu dengan janji Tuhan. Sekali dia berjanji, ingat dia pasti genapi janjinya. Jadi kalau dia berjanji memberkati kita, dia pasti berkati kita. Kalau dia berjanji menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, dia kerjakan. Kalau dia berjanji memulihkan kita, bahkan kau yang sakit tubuhmu saat ini, apapun nama penyakitmu, kalau dia berjanji, aku menyembuhkan kamu, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Dia akan kerjakan, dia akan sembuhkan saudara. Setiap janjinya dia sanggup menggenapinya untuk menyelamatkan setiap kita. Itu yang membesarkan hatinya Daud. Meskipun dia raja, dia tahu dia nggak datang minta tolong kepada yang berwenang atau punya kekuatan. Dia datangnya kepada Tuhan yang dia percaya. Yang dia percaya, dia yang menyelamatkan aku. Karena Daud tahu ada perjanjian yang menyelamatkan dia. Namanya perjanjian kasih setia. Mari coba saya tunjukkan ayatnya, saya baca ulang sekali lagi sambil saya jelaskan. Tolonglah aku ya Tuhan, Allahku, kata Daud. Lihat kalimat ini, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Saya ulang kalimatnya, jadi Tuhan ternyata menyelamatkan kita umatnya bukan saja karena umatnya atau kita minta tolong. Tapi karena ini ada sebuah perjanjian dari Tuhan. Namanya perjanjian itu adalah perjanjian kasih setia.
Dan ini saya berharap perjanjian kasih setia ini kita mesti pegang sebagai satu kebenaran. Sampai mengakar di hati kita, mengakar di pikiran kita. Bahwa kita itu punya yang namanya janji, yang namanya janji kasih setia Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi, ingat Tuhan itu punya janji, ada perjanjian Tuhan dengan kita namanya kasih setia. Selama kita gak menyimpang hidup kita, gak nyimpen kepahitan, gak nyimpen kedendaman, gak nyimpen kemarahan, gak ada hal-hal yang jahat yang kita perbuat, yang melanggar perintahnya firman Tuhan. Saya percaya janji Tuhan pasti digenapi, menyelamatkan setiap kita. Pegang janji ini saudara ya. Jadi pegang ini kebenaran. Sorry saya katakan gini, kadang-kadang kita jalani hidup ini salah caranya. Kita bermain dengan perasaan kita. Bukan dengan kebenaran firman, janjinya ini kita pegang. Tapi perasaan. Kita suka bermain dengan perasaan kita. Saya mau bilang sama saudara ya. Kadang-kadang perasaan kita itu benar. Tapi sorry, tapi perasaan kita seringkali banyak salahnya. Kadang-kadang perasaan kita itu menipu kita sendiri sebagai tuannya. Kita seringkali merasa, kok Tuhan tinggalkan aku ya. Seringkali kita dengar cerita, misalnya seorang suami, istri merasa gini, suaminya pulang dalam 1 minggu, begitu pulang kerja langsung mandi, minum, langsung tidur, nggak ngomong. Pulang lagi besoknya mandi, lalu langsung tidur lagi. Istrinya dalam hati perasaannya gini, kok suamiku berubah ya dalam 1 minggu ini. Pulang kerja, mandi, minum, langsung tidur. Kok gak ngajak ngomong, gak apa-apa. Kok gak mau makan dulu langsung tidur. Ternyata suaminya juga punya perasaan yang sama. Kok 1 minggu ini istriku berubah ya. Kok gak pernah tanya sama aku. Kok gak ngertiin kondisi kerjaanku. Aku dalam kesukaran masalah kerjaan banyak numpuk. Coba saudara ya. Suaminya berpikir istrinya berubah. Itu perasaannya kan. Istrinya pun sama perasaannya berkata, suamiku jangan-jangan sudah mulai selingkuh. Suamiku jangan-jangan mulai berubah sama aku. Perasaan, kadang-kadang perasaan kita benar. Tapi kadang-kadang perasaan kita menipu kita. Jangan jalani hidup ini dengan perasaan kita. Kalau kita ngalami masalah kayak Daud, ada datang orang fitnah kita. Ada orang bikin masalah sama kita. Ada orang caplok job kita, makan job kita, dijegal kita. Kita kadang-kadang punya perasaan, kok Tuhan gak tolong saya ya? Perasaan tuh. Kok Tuhan tinggalkan saya ya? Kok Tuhan gak selamatkan saya ya? Saudara ingat loh, jangan bermain dengan perasaan. Percaya begini, dia punya janji dan janjinya itu sanggup menyelamatkan kita. Coba Anda lihat gambar ini sebentar, saya mau cerita sedikit sama saudara ya. Beberapa hari yang lalu saya ibadah Natal, mungkin 2 hari yang lalu apa beberapa hari yang lalu ya. Di salah satu rumah sakit di Surabaya, National Hospital itu ya, yang di daerah Pakuwon tuh ya, di aulanya situ ya. Ada khotbah Natal saudara ya, tapi saya selipkan cerita ini tentang penyelamatan. Ingat ya, Tuhan itu datang ke dunia ini misinya menyelamatkan kita. Juru selamat. Misinya mission rescue, menyelamatkan. Ada satu orang namanya Louis Jordan. 23 Januari 2015 saudara ya. Satu kali orang ini pamit sama papa mamahnya, orang tuanya. Mau mancing di lautan lepas. Ternyata ketika dia, singkat saja saya potong pendekkan. Ketika sudah agak ke tengah lautan, tiba-tiba angin tofan besar datang. Itu tiang perahu kapalnya patah, membuat kapal gak seimbang, langsung terbalik saudara ya. Dan dia pintar berenang. Dan dia langsung menyelamatkan dirinya, langsung naik di atas perahunya terbalik. Berhari-hari gak ada orang datang selamatkan dia. Apa yang dilakukan? Seperti Daud. Termasuk orang tuanya pun bersaksi ketika anaknya selamat. Setelah 66 hari dia selamat. Dia berdoa tiap hari supaya datang orang menyelamatkan dia. Dia minta sama Tuhan, tiap hari dia berdoa sama Tuhan. Karena dia orang percaya sama Tuhan. Jadi selama 7 hari hilang. Orang tuanya lapor sama yang berwenang, kepolisian, lapor tim SAR, ditelusuri 10 hari, tidak ketemu, dinyatakan sebagai orang hilang. Dan orang pikir dia sudah mati. Lautan disisir dari udara, dari lautan, tidak ketemu saudara ya. Dan dia bertahan selama 2 bulan lebih itu dari pancing, makan ikan mentah dan berharap dari air hujan yang dia minum. Dehidrasi berat dia. Tapi akhirnya selamat, rasanya mustahil.
Dia dalam masalah maut, saudara ya. Tapi kesaksiannya, ada bisa searching di Google. Dia berdoa tiap hari, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. 66 hari loh saudara ya. Orang tuanya, papa mamanya doa. Di sini saya melihat, di sini kita melihat doa orang benar itu tidak ada yang sia-sia. Dia tuh penolong betul. Makanya Daud ketika dia ada orang bikin susah dia, hadapi masalah yang berat dari luar dari dalam, dia minta pertolongan yang bisa menyelamatkan dia. Dia berdoanya minta tolong sama Tuhan. Raja saja minta tolong sama Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Louis Jordan di hari ke-66 dia selamat. Ada kapal kargo berbendera Jerman tiba-tiba datang selamatkan dia. Dari jauh kapal Jerman itu lihat kapal terapung-apung. Kalau bukan Tuhan sudah mati. Udah 66 hari. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dia berjanji menyelamatkan kita, kita pasti diselamatkan. Kalau dia berjanji mengampuni, memberkati kita, dia melakukan saudaranya. Makanya dengan cepat Anda lihat gambar berikutnya. Jadi kita ini umat Tuhan itu punya modal. Ini penting loh kata-kata ini. Saya ulang sekali lagi. Bukan kebetulan Anda dengar firman ini. Saya mau dengar baik-baik. Ini sesuatu yang luar biasa. Anda dan saya sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita itu punya modal besar dalam jalani hidup kita setiap hari. Apa pendeta modalnya? Modal kita adalah kita pegang perjanjian Tuhan. Kita punya perjanjian Tuhan. Namanya perjanjian kasih setia Tuhan. Ingat, janji kasih setia Tuhan saya tulis di bawah. Kasih setia Tuhan itu tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, kata kitab Mazmur. Tak rusak oleh zaman. Kasih setia Tuhan janjinya itu berlaku dari turun-temurun. Bahkan sampai akhir kehidupan kita. Janji Tuhan itu berlaku buat kita. Asal hidup kita gak menyimpang loh. 2024 asal kita jalani hidup kita hari demi hari. Kita hidup benar saudara. Percaya begini. Janji Tuhan pasti berlaku buat kita. Ingat, jangan bermain dengan perasaan. Tuhan melupakan aku. Minggu kemarin saya katakan dalam Yesaya pasal yang ke-49, mungkin saya nggak usah ulang kali ya, kepanjangan saudara ya. Kita suka berkata Tuhan telah meninggalkan aku, Tuhan telah melupakan aku. Tuhan jawab, dikasih jawaban. Seperti perempuan dapatkah melupakan anak yang dilahirkannya? Tentu perempuan dapat melupakan bayinya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Jadi percaya begini saudara ya. Dalam situasi yang berat, yang sulit apapun, percaya gini. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Janji setianya itu loh. Tapi saya ingin munculkan satu kata dalam Yesaya 49 ayat 17 saudara. Coba saudara lihat ya. Ketika umatnya Israel Sion itu berkata dalam perasaannya berpikir, Tuhan melupakan aku, Tuhan meninggalkan aku karena beban berat yang mereka alami umat Allah. Tapi Tuhan katakan, aku tidak pernah melupakan kamu. Seorang perempuan yang mengandung anak, melahirkan anak bisa melupakan anaknya. Tetapi aku tidak. Bahkan Tuhan tambah perkataan 17. Orang Yesaya 49, ayat yang ke-16. Maksud saya ayat 16 saudara ya, dikatakan, lihat kata Tuhan, aku telah melukiskan engkau, melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kalau bicara telapak tangan, tangan Tuhan, telapak tangan, hidup kita itu ada di telapak tangan Tuhan. Ditaruh di tempat yang paling aman, ditaruh di tempat yang terbaik. Telapak tangan, saya mau terangkan sedikit ya. Kalau bicara tentang telapak tangan, tangannya Tuhan, tangan itu memberikan kemenangan. Ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab. Coba saya mau kasih contoh sama saudara ya. Bahwa dia itu penyelamat kita. Lihat Mazmur 118 ayat 16. Lihat tentang tangan Tuhan di sini. Saudara lihat saudara ya, baik-baik dikatakan tangan kanan Tuhan dikatakan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan berkata, aku tidak pernah melupakan kamu. Janjinya itu tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, tidak rusak oleh zaman. Zaman boleh berubah, tahun boleh berganti, tahun berubah. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan itu nama perjanjiannya. Terus untuk kita selama-lamanya. Jadi kalau saya gambarkan saudara ya kepada saudara dalam ayat ini. Kasih setia Tuhan itu seperti tangannya Tuhan ini loh. Ya,
Tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kalau ada bertanya, pendeta kasih setia Tuhan itu apa sih? Tangan Tuhan yang tak terlihat. Tangan kanannya yang meninggikan kita. Jadi kalau bicara tentang tangan Tuhan, tangan itu bermampu, berkuasa meninggikan kita yang jatuh. Bahkan tangan yang perkasa, Israel ketika dikeluarkan dari tanah Mesir itu dikatakan dituntun dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Bahkan ketika bangsa Israel di padang gurun, bahasa Alkitab mereka gini, Tuhan mengacungkan, mengangkat tangannya. Ingat peristiwa Yesus ketika naik ke sorga, dia mengangkat kedua tangannya untuk orang-orang di Galilea, untuk orang murid-muridnya itu. Dia angkat tangannya loh saudara. Apa sih mengangkat tangan? Dia lepaskan blessing, dia lepaskan berkat. Jadi kalau kita bicara tangan, itu bicara gini, tidak kelihatan tangannya, tapi dia mampu menolong kita. Yesaya 49 ayat 16, aku melukiskan kau di telapak tanganku. Jadi kita kok tiap hari lihat telapak tangan, jadi dia tahu siapa kita. Makanya pertolongan terbaik itu datang dari Tuhan. Pagi ini kalau ada yang diselamatkan, nomor satu datang sama dia. Dia gak pernah terlambat menolong kita. Tepat pada waktunya dia sanggup menolong kita. Kita punya modal besar namanya perjanjian kasih setia Tuhan. Pegang ini kebenaran saudara ya. Bahwa tinggalkan perasaanmu yang salah. Tuhan melupakan aku sekarang. Tuhan meninggalkan. Yesaya berkata sampai putih rambut kita, dia akan tetap menggendong setiap kita. Masih ada banyak ayat yang lain. Tapi saya mau terangkan sekarang masuk di pasal yang sama. Dalam Mazmur pasal 109 ayat 27. Lihat ya. Apa sih maksudnya perjanjian kasih setia Tuhan? Tangan Tuhan. Lihat saya baca ya. Supaya mereka tahu, kata Daud, bahwa tanganmu lah ini. Bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan Mazmur 109 ayat 26 dan 27. Yang namanya perjanjian kasih setia Tuhan. Itu bentuknya tangan Tuhan gitu loh. Yang mengangkat kita. Supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini. Bahwa engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Ingat baik-baik. Saya sudah terangkan beberapa ayat sama saudara. Tentang tangan Tuhan tadi. Jadi kalau hari ini Anda bisnisnya di atas baik, sukses, ingat itu bukan karena kuat gagahmu. Ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan sudah mengangkat hidupmu. Tapi kalau pagi ini pun saya masih di bawah Pak, saya dalam masalah. Ada tangan yang tidak kelihatan, namanya perjanjian kasih setia Tuhan. Itu bentuknya tangan itu yang menyelamatkan kita. Dan Daud mengatakan, tanganmu yang melakukan. Nanti ujungnya juga orang ngerti kau. Wah ini hebat ya. Dia cuma lulusan SMA saja. Atau mungkin ada insinyur. Atau ada mungkin sarjana S1. Tapi ingat di atas saudara masih ada orang lebih hebat. Ada orang yang sebetulnya kapasitasnya lebih kuat modalnya dari Anda. Kompetitor Anda jauh lebih hebat, lebih raksasa. Tapi kalau job itu Anda bisa terima. Kalau Anda kerjaannya bisa jalan lebih maju. Ingat, itu karena ada tangan Tuhan di atas saudara yang memberkati saudara. Bahkan ada tangan Tuhan yang mensupport dan membackup saudara. Tangan Tuhan itu namanya adalah perjanjian kasih setia Tuhan. Pegang ini sebagai satu kebenaran, modal besar kita. Jadi hidup di dunia ini kita nggak jalan sendiri loh. Kita punya modal. Aku percaya ada janji kasih setia Tuhan yang menyertai hidupku. Bentuknya seperti apa? Mazmur 109:27. Bentuknya seperti tangan Tuhan menyertai kita. Saya udah bacakan beberapa ayat. Tangan itu yang meninggikan. Tangan itu yang menuntun, mengeluarkan kita. Bawa kemenangan dari masalah. Jadi kalau hari ini Anda masih di area zona masalah yang besar. Percaya gini. Ada tangan, ada janji kasih setia Tuhan. Apa janjinya? Ada tangan yang tidak kelihatan. Yang pegang saudara. Dan akan bawa saudara keluar dari masalahmu, kesulitanmu. Dia akan support saudara. Dia akan kasih kekuatan pada saudara. Saya berdoa pagi ini. Engkau yang tadinya datang dengan bimbang dalam doa pagi ini lewat online ini. Engkau yang mulai bimbang dan ragu. Kiranya lewat firman Allah ini diteguhkan kembali iman kita. Buat ternyata kita punya modal besar. Apa itu modalnya? Janji Tuhan namanya perjanjian kasih setia. Bentuknya adalah tangan itu selalu ada sama kita. Tadi malam kita tidur, kita gak tahu apa-apa. Nyamuk di pipi kita gak tahu, di jidat kita gak tahu. Tadi malam mungkin ada orang yang berbuat niatan jahat sama rumah saudara, sama hidup saudara. Saudara gak ngerti.
Nanti pun ke depan Anda nggak tahu ada orang berniat jahat untuk usahamu, Anda nggak ngerti. Tapi percaya, kita boleh nggak tahu, tapi ada tangan Tuhan yang melindungi, tetap ada di atas kita, ada di bawah kita mengangkat kita. Ada tangan nggak kelihatan loh. Itu perjanjian kasih setia, itu modal Anda dan saya jalani hari ini sampai besok dan seterusnya. Kita boleh nggak tahu apa di depan kita, tapi yang kita tahu hari ini ada tangan tidak kelihatan menyertai kita. Kalau Anda percaya itu, yang tertutup Tuhan akan buka, yang mustahil jadi tidak mustahil.